warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dengan pelajaran BK, saya Bu Sita. Dan kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam kenakalan remaja, yaitu pertama, pengertian kenakalan remaja adalah suatu bentuk aktivitas, kegiatan, ataupun perbuatan yang melanggar norma, ketentuan, dan peraturan hukum. Biasanya dilakukan oleh anak-anak berusia 13 sampai dengan 18 tahun. Kenakalan remaja ini juga tidak hanya untuk yang dilakukan hanya individu, tapi berkelompok. Ada keniatan dari individu dan kelompok itu tersebut. Ini adalah jenis-jenis kenakalan remaja. Ini foto dari cuplikannya memakai napsa. Memakai napsa itu juga termasuk jenis kenakalan, yaitu merokok di warung. Kenapa kok bisa menjelaskan ini? Rokok itu termasuk napsa. Napsa itu apa, Bu? Narkotika, psikotropika, zat aditif. Rokok itu termasuk narkotika golongan 1, dan merokok juga tidak boleh atau dilarang untuk dilakukan oleh siswa, apalagi dengan merokok di warung pakai seragam. Itu adalah kenakalan yang sekarang masih merajalela. Terus membolos sekolah. Membolos sekolah ini adalah yang disebut kenakalan remaja. Membolos juga tidak baik, karena kenapa? Kalian harus mengerjakan tugas kalian, kewajiban kalian di sekolah. Kalau membolos sekolah berarti kalian sudah melanggar tata tertib sekolah. Selanjutnya adalah tawuran. Tawuran di sini diniatkan untuk beberapa kelompok atau geng, karena setiap geng individu itu mempunyai pikiran, pendapat yang bisa mempengaruhi suatu pendapat geng itu sendiri, makanya ada tawuran tersebut. Dan apabila tawuran ini dikerjakan oleh siswa dan bergeng, itu akan melanggar peraturan dari hukum, penyimpangan juga norma masyarakat. Terus tindakan asusila. Tindakan asusila ini yang dimaksudkan kayak pemerkosaan ataupun pacaran kayak gitu. Awal-awal tindakan asusila ini juga kalau semisal mengikuti hukum, ada hukumnya, di bawah usia 18 tahun akan didampingi oleh DP3A, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di sini yang korban akan ada layanan dari DP3A, dan yang di bawah umur meskipun dia tersangka akan ada masa di mana konseling selama 3 bulan di Jogja atau di Kediri. Itu kayak lapas buat khusus anak-anak. Tidak semudah itu buat kayak kalian sudah melanggar terus kalian keluar, tidak. Kalian harus mengikuti proses-proses dari pelanggaran hukum tersebut. Di sini penyebabnya, kenapa sih anak-anak ada pelanggaran ataupun kenakalan remaja, yaitu faktor internal, krisis identitas, perubahan biologis, dan sosiologis pada diri remaja. Kedua, kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima. Nah, akan terserat kepada perilaku nakal tersebut. Begitupun bagi mereka yang telah mengikuti perbedaan 2 tingkah laku tersebut. Di sini kenapa kok faktor internal itu bukan keluarga, Ibu? Iya, faktor internal itu dalam diri kalian sendiri. Dari biologis, dari kontrol diri yang lemah, yang mengikuti arus kayak ayo ngerokok, ayo bolos. Itu kalau kalian tidak kuat, itu akan mengikuti arus. Terus faktor eksternal. Di sini Bu Sita akan menjelaskan faktor eksternal, yaitu keluarga dan perceraian orang tua.
tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, khususnya ibu sama anak, ayah sama anak, terus ayah tidak clear sama ibu gitu, atau perselisihan antara keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja tersebut. Pendidikan yang salah di keluarga, tidak menerapkan sopan santun, terus bagaimana norma-norma yang ada di masyarakat, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, mendengarkan curhatan anak. Terus bisa menjadi penyebab terjadi kenakalan remaja itu faktor eksternal keluarga. Dan teman sebaya yang kurang baik. Bu Sita selalu menekankan pada kalian cari teman yang bisa membangun kalian untuk bagaimana sih kelebihan saya, bagaimana sih yang saya suka, bukan untuk ini loh jadi diri saya dan diakui dalam hal tanda kutip negatif. Ini Bu Sita akan menjelaskan solusi. Pertama, Bu Sita akan menekankan Tuhan yang Maha Esa atau Allah. Kita selalu mendekatkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau yang agamanya Kristen, kalian bisa beribadah setiap minggunya. Kalau agama Islam, kalian harus mentaati aturan yang sesuai dengan itu agama kalian masing-masing. Kenapa di sini nomor satu Tuhan? Ya, karena agama itu sendiri mendekatkan kepada hal-hal yang setiap agama itu menekankan kebaikan, bukan keburukan. Terus yang solusinya kedua dan ketiga itu hampir sama. Konseling. Kalian di BK bukan hanya untuk kenakalan kalian, kenakalan remaja, ataupun perbuatan yang tidak melanggar tata tertib sekolah, tapi konseling atau BK di sini di sekolahan untuk mengetahui bakat minat kalian. Bukan untuk hanya sharing biasa-biasa, bukan. Jadi di sini juga harus dibedakan, BK itu buatan anak nakal, bukan. Di sini kalian bisa konseling dengan BK ataupun dengan wali kelas. Senyaman mungkin agar kalian tidak salah dengan pergaulan yang ada di sekitar kita. Terus ini kata-kata penutup dari Bu Sita. Masa depan ada di tangan kalian sendiri. Proses yang baik dengan jalan yang baik. Terakhir, terima kasih buat anak-anak yang sudah aktif dalam daring ataupun luring. Selamat belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.